Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sahabat-sahabatku di mana saja berada, kabar semuanya. Mudah-mudahan hari ini Allah Subhanahu wa taala nantiasa memberikan berbagai macam kemudahan di dalam kehidupan kita dan dapat mengerjakan berbagai macam aktivitas, juga dapat melaksanakan berbagai macam tugas-tugas kita dengan penuh kasih sayang, dengan cinta terhadap pekerjaan kita, dan insya Allah apa yang kita kerjakan akan berakhir dengan suasana gembira dan suasana happy. Sahabatku semua, ternyata Allah Subhanahu wa taala kalau kita renungi memberikan jatah umur kita berbeda-beda, namun waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sama. Apa buktinya? Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu kepada kita 1 minggu 7 hari. Yang di kampung dikasih waktu oleh Allah Subhanahu wa taala 1 minggu 7 hari. Yang di kota sama dikasih waktu oleh Allah Subhanahu wa taala 1 minggu 7 hari. Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu 24 jam dalam sehari kepada kita semua. Yang nganggur dikasih waktu 24 jam. Yang sibuk dikasih waktu 24 jam. Yang kaya 24 jam dalam sehari. Begitupun yang miskin, semuanya dikasih waktu 24 jam dalam satu hari. 1 bulan 30 hari, 1 tahun 360 hari. 1 tahun 12 bulan, semuanya sama diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat waktu kepada kita semua, silakan dipergunakan untuk sebaik-baiknya, karena itu akan kembali kepada kita masing-masing. Karenanya Allah Subhanahu wa taala banyak bersumpah dengan menggunakan kata waktu. Wal asri, demi waktu asar, wal fajri, demi waktu fajar. Kemudian wal duha, demi waktu duha, wal laili, demi waktu malam. Semuanya Allah Subhanahu wa taala banyak bersumpah dengan menggunakan kata waktu, waktu dan waktu. Ini merupakan isyarat bagi kita bahwa pentingnya kita memanfaatkan, mengisi, menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, karena waktu yang Allah berikan kepada kita kelak nanti akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dipergunakan untuk apa, dan apakah nikmat itu bermanfaat buat kita, juga bermanfaat buat sesama. Karenanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menggunakan kata waktu. Wal asri, demi waktu asar, innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi kecuali orang-orang yang beriman. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak akan rugi dalam kehidupannya, yang pertama adalah orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena orang-orang yang beriman selalu mengaitkan aktivitasnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman selalu akan bertanya di dalam hatinya, apakah nanti ini akan menjadi pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau keburukan yang dia lakukan, bagaimana kalau kebaikan yang dia lakukan? Maka orang yang beriman akan berhati-hati dalam melakukan aktivitasnya, kalau seluruh perbuatannya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihat. Yang kedua, orang-orang yang
Tidak rugi adalah orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupannya, melakukan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupannya, menoreh berbagai macam prestasi-prestasi, menoreh berbagai macam amalia sholihah di dalam kehidupannya, maka seluruh langkahnya akan dijadikan sebagai aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia niat sebagai pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, dia niat lillahi ta'ala, apapun yang dia lakukan, maka seluruh aktivitasnya tergantung kepada niat kita masing-masing. Bisa saja kelihatannya amal-amal ibadah, tetapi karena niatnya tidak baik, maka amal-amal yang kelihatannya urusan akhirat itu menjadi sia-sia karena tidak niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu contoh ketika kita hadir di pengajian, bukan karena kita ingin mendapatkan ilmu, ingin melaksanakan dan berniat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi karena ada sesuatu, maka sekalipun itu bingkainya bingkai pengajian, bingkai urusan akhirat, tetapi nilainya akan menjadi nilai dunia ketika dihiasi dengan niat-niat yang bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Imam Al-Ghazali, seluruh manusia rugi kecuali orang-orang yang beriman, dan yang beriman pun akan rugi kecuali orang-orang yang beramal, yang beramal pun akan rugi kecuali orang-orang yang ikhlas dan ridho karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap kita ketika kita melakukan sesuatu diniatkan karena Allah, karena idkhalus surur, karena ingin bersilaturahmi, karena ingin menyenangkan hati orang, maka insya Allah hati kita pun tidak merasa terbebani, hati kita pun nyaman karena kita mengharapkan sesuatu yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang-orang yang tidak rugi adalah watawalsaw bisobri watawalsaw bil haq, orang-orang yang selalu mendengar nasihat-nasihat orang lain, masukan-masukan orang lain, teguran dalam kehidupan kita. Barangkali itu merupakan kritik buat kita karena kita memiliki atau kelak kita pernah melakukan perbuatan-perbuatan kesalahan kita. Astagfirullahaladzim min kulli dzambin wa atubu ilaih. Ketika kita dinasihati oleh anak-anak kita, artinya anak-anak kita sayang kepada kita. Ketika kita ditegur dan dinasihati oleh teman-teman kita di lingkungan kita, berarti teman kita memperhatikan kita, teman kita ingin menyelamatkan kita, karena mungkin ada perbuatan yang ganjil yang kita lakukan sehingga mereka begitu perhatian dan sayangnya kepada kita, memberikan nasihat. Nah, maka kita yang dinasihati harus menerima dengan legowo, harus menerima dan harus berterima kasih kepada mereka. Kritik pedas merupakan teguran buat kita bahwa kita salah. Kritik pedas, nasihat-nasihat yang diberikan orang tua kita, agar kita punya telinga, kita punya hati. Jangan terlalu keras, jangan egois, jangan terlalu keras sehingga tidak lagi masuk nasihat-nasihat orang lain. Hanya iblis yang merasa pintar, hanya iblis yang merasa dirinya lebih hebat dari yang lain. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka kata iblis, saya diciptakan dari api lebih baik daripada Adam. Gengsi rasanya untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka Allah melihat sikap iblis yang arogan, melihat sikap iblis yang takabur itu, sangat benci kepadanya. Kemudian iblis diusir. Begitupun di dalam hati kita, Masya Allah, kita merasa lebih hina dibandingkan dengan orang lain. Itu ternyata lebih baik. Seorang pelacur yang selalu berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia merasa dirinya banyak dosanya sehingga dia malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai berdoa pun dia merasa malu karena dirinya begitu bertumpuk-tumpuk dosa, begitu banyak dosa yang dia miliki. Maka perasaan hina di hadapan Allah itu lebih bagus, lebih hebat
daripada seorang ustadz, seorang manusia yang pintar, yang banyak ilmunya, tapi tidak pernah merasa rendah diri di hadapan Allah, tidak pernah merasa hina di hadapan Allah, bahkan merasa lebih baik dari yang lainnya. Naudzubillah summa naudzubillah. Mari kita pahami surat Al-Asr yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim sebagai tadzkirah bahwa waktu yang Allah berikan sangat berharga buat kita semua. Jangan sampai waktu itu laksana es batu yang kita pakai atau tidak, dia akan menguap dan mencair. Begitupun waktu yang Allah berikan kepada kita. Siapapun kita dalam satu hari 24 jam dikasih waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, tergantung kepada kita bagaimana kita menggunakannya. Mudah-mudahan kuliah subuh pada hari ini nantiasa di tahun baru tahun 2022 kita lebih baik lagi daripada tahun-tahun yang lalu. Siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka dialah orang-orang beruntung. Siapa yang kemarin lebih buruk dari hari ini, maka dia orang-orang yang rugi. Siapa yang kemarin buruk sekarang lebih buruk lagi, maka dialah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak mensyukuri nikmat waktu yang Allah berikan kepada kita. Al-waktu kasayfi, waktu itu seperti pedang, kalau tidak digunakan dia akan memotong kita sendiri. Begitu pepatah Arab mengatakan. Mudah-mudahan kita semua nantiasa diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengisi waktu-waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berguna, bermanfaat bagi sesama. Jamaah yang Allah muliakan, ibu-ibu sekalian, ibu-ibu majelis taklim, Karang Taruna, juga remaja masjid musola di mana saja berada, mari kita toreh prestasi yang lebih baik lagi dari tahun-tahun kemarin, mengisi waktu di tahun baru tahun 2002 ini dengan berbagai macam aktivitas yang bermanfaat buat urusan dunia kita, juga buat urusan akhirat kita. Jangan lupakan akhirat, karena kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan hidup yang lama adalah di akhirat. Jangan lupa urusan-urusan dunia kita, karena kita hidup di dunia ini butuh kebutuhan dunia. Berbahagialah nantiasa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa Allah memiliki sifat Rahman dan Rahim, sayang kepada makhluknya, sayang kepada kita semua. Tinggal bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, nantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bermuhasabah, mengevaluasi diri agar kita mengenal siapa kita, akan kemana kita, dan dari mana kita, dan akan kemana kita. Kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ditugaskan untuk menikmati nikmat hidup di alam dunia ini, tapi jangan terlena kehidupan dunia ini, karena banyak sekali kita tertipu dengan kehidupan dunia. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.